kunci dunia ini, rohnya dunia ini itu ada di Indonesia. Kondisi Indonesia itu seperti puncak perang Bharatayuddha di Indonesia. Seseorang dengan karakteristik Prabu Puntadewa, ya, karakteristiknya yang sabar, orangnya sabar, Iya. ikhlas, jujur, adil, dan tahu cara membalas budi, yang akan menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024 nanti. Kalau berkenan, Bung Demit mau menyampaikan pandangan Bung Demit tentang kondisi Indonesia di tahun 2023 mendatang. Bagaimana, Bu? Indonesia tahun 2023 Ya. masih belum benar baik-baik aja. Waduh. Ya, meskipun di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Di seluruh dunia memang sedang nggak baik-baik saja. Namun hal itu, kalau saya sendiri mengatakan hal itu terutama di Indonesia. Karena bagaimanapun buat saya, menurut pendapat saya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, Indonesia adalah pusat energi dunia, pusat energi bumi. Indonesia baik secara metafisis akan mempengaruhi dunia menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Jadi menurut saya bukan kondisi dunia yang mempengaruhi Indonesia, walaupun mungkin tetap ada pengaruh ya, cuma yang lebih dominan bukan dunia yang mempengaruhi kondisi Indonesia, tapi kondisi Indonesia sendirilah yang mempengaruhi dunia. Ini menarik, tapi sekaligus membingungkan, Bung. Nah, kok bisa malah Indonesia itu mempengaruhi dunia? Bagaimana ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dan ini menurut saya, kalau ada yang punya pendapat lain, ya monggo, ya kan? Ini menurut saya. Jadi secara metafisis, Indonesia adalah pusat energi di bumi ini. Ya, ketika Indonesia baik, tadi saya bilang ketika Indonesia baik, pusaran energi positif dari Indonesia yang akan secara kuat membawa situasi dan kondisi dunia ini menjadi baik. Ya, jadi kunci dunia ini, rohnya dunia ini itu ada di Indonesia. Kayak gitu. Nama raja-raja, ini contoh ya. Nama raja-raja, khususnya di tanah Jawa, sebenarnya sudah sejak zaman dulu mengisyaratkan hal ini. Ya, bagaimanapun para raja-raja itu dikenal sebagai orang yang linweh, orang-orang pilihan, ya. Seperti contoh Ken Arok, ya, Raja Singosari, raja pertama Kerajaan Singosari. Beliau bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ya. Saya ambil belakangnya. Amurwa dari bahasa Sanskerta yang kalau diartikan secara bebas itu artinya kekuatan. Ya. Bumi ya artinya bumi. Ketika kedua kata digabungkan ya artinya kekuatan bumi. Kan gitu. Lalu raja-raja Kasunanan Surakarta, ya, bergelar Pakubuwono,
Iya. Pakune buwana, ya. Pakunya bumi, pakunya alam semesta, pakunya dunia. Gitu. Jadi udah tersirat ya sebenarnya dari zaman dahulu Zaman kala dahulu. sampai Raja-raja Jogja, ya, Kesultanan Jogja, gelarnya apa? Hamengkubuwono, ya, memangku bumi, memangku dunia, kan gitu. ya, ya. Baik. Selain itu, saya juga pernah baca ya, Bung Karno dalam pidato beliau, kalau nggak salah saat pemancangan tiang pertama planetarium Jakarta, Ya, itu tahun 1964 ya, beliau mengatakan eh, lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar, lapangan ilmu pengetahuan kita kejar, agar supaya kita benar-benar dalam waktu singkat bisa bernama bangsa Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia. ya, Mercusuar dunia. ya, Coba dibayangkan kalau lampu mercusuar di pelabuhan itu yang berfungsi sebagai penunjuk arah bagi kapal-kapal yang ada di laut ya. pada malam hari, lampunya padam, apa yang terjadi? Ya, nelayannya nggak bisa pulang mungkin seperti itu. Kapal-kapalnya jadi nggak ada penunjuk arah, yang ada akhirnya mengakibatkan kekacauan. Ya, Jadi saya rasa bukan tanpa alasan beliau, Bung Karno mengatakan yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia, gitu loh. Mengingat beliau juga adalah seorang yang jenius, gitu kan, ya, dan juga diyakini memiliki daya spiritual yang tinggi, kelinuihan, gitu. Nah, gitu. baik. Kita kembali ke Indonesia ya, Bung ya. Kita kembali lagi Dari ke tadi Indonesia. makanya kita tentang Indonesia ya, Mbak ya. Maksudnya kita kembali ke Indonesia yang untuk saat ini, untuk Oke. sekarang ini. oh. Kalau menurut Bung Demit, bagaimana Indonesia di tahun 2023 nanti? Indonesia tahun 2023. Saya analogikan kondisi Indonesia itu seperti puncak perang Bharatayuddha di Indonesia, yang sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2014, ya sekitar 2014, dan puncaknya di tahun 2023 nanti. Gitu. Kalau di tahun 2014 sampai tahun 2022 ini negativitas lebih dominan, Iya, ya, sehingga lebih terlihat tanda-tanda kehancuran. iya, Nah, di tahun 2023 nanti energi positif yang kita ibaratkan sebagai kalau di perang Bharatayuddha kita ibaratkan sebagai Pandowo, dan energi negatif yang kita ibaratkan sebagai Kurawa, iya. keduanya ini akan beradu secara berimbang, ya. Oke. Energi-energi positif itu berasal dari bangkitnya seluruh kekuatan leluhur Nusantara melalui orang-orang yang mereka restui, orang-orang yang direstui oleh para leluhur. Iya. Ya. Karena puncak dari beradunya energi positif dan energi negatif secara berimbang ini membuat tahun 2023 nanti itu menjadi sebuah fase yang sensitif. Ya. Untuk sensitifnya, Bu? Bakal banyak terjadi gesekan, bakal banyak terjadi kesalahpahaman, bakal banyak terjadi permusuhan dan sebagainya. Jadi ya kita perlu meningkatkan kewaspadaan
dan kebijaksanaan untuk memahami apa sih yang sedang terjadi, apa sih yang sedang kita hadapi, kayak gitu. Baik, baik, baik. Jadi lebih berhati-hati ya untuk orang-orang awam seperti mungkin saya di tahun 2023 ini. Iya, ya lebih waspada, lebih meningkatkan eling marang Gusti, Ya, eling marang sangkan paraning dumadi, ya. gitu. Baik. Ini tentang perekonomian, Bung. Ya. Untuk tahun 2023 nanti, apakah perekonomian di Indonesia akan menjadi lebih baik daripada tahun ini atau bagaimana? Gitu. Kondisi perekonomian masih berat, ya. Terjadi PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan besar. Tapi meskipun juga terbilang berat, sektor ekonomi kreatif, sektor ekonomi kerakyatan masih bisa diandalkan dan masih bisa menjadi solusi untuk masyarakat Indonesia di tahun 2023 nanti. Baik. Gitu. Nah, untuk situasi politik di tahun 2023 nanti, Bung? Wah, ngomong politik ya. Aduh. Untuk situasi politik di tahun 2023 nanti itu gambaran kecil, sebenarnya gambaran kecil dari kondisi Indonesia yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ya. Di mana energi positif akan beradu berimbang dengan negativitas. Dan ini akan menimbulkan sebuah permasalahan politik yang cukup besar, terutama di parlemen, terutama di pemerintahan. Kayak gitu. Baik. Ya, kita akan loncat ke tahun 2024. Wah, lah kok loncat-loncat. Iya. Tadi ngomongnya 2023, sekarang 2024. Aduh. Nah ini Saya aduh. soalnya kita kan Bung, mau ada pesta demokrasi, ya kan. Nah, menurut Bung Demit ini kira-kira Pilpres tahun 2024 nanti kira-kira siapa atau seperti apa karakteristik dari presiden yang akan terpilih nanti? Wah, pertanyaannya kok siapa, langsung jedok, nanti dikira kalau aku ngomong siapanya dikira aku pendukung dari orang itu, kan repot kan gitu. Ya, kasih clue aja lah kayak gitu. Oke. Gini, tadi saya ibaratkan tahun 2023 itu kan sebagai puncak dari perang Bharatayuddha. Ya. Dan Indonesia sebagai padang Kurusetronya. Ya. Gitu. Nah, tahun 2024 itu seperti fase setelah perang Bharatayuddha yang dimenangkan oleh Pandowo. Namun sayangnya Abimanyu yang memperoleh atau memiliki Wahyu Jayaningrat, atau kalau mungkin banyak orang Jawa mengenalnya sebagai Wahyu Keprabon, ya. Jadi Abimanyu yang memiliki Wahyu Jayaningratnya kerajaan Astina ternyata gugur dalam perang Bharatayuddha karena melindungi Puntadewa yang diserang oleh pasukan Kurawa. Gitu. Akhirnya Astina dipimpin oleh Prabu Puntadewa untuk beberapa tahun, ya. Kemudian kekuasaan atas kerajaan Astina baru beralih kepada Parikesit beberapa tahun kemudian setelah dipimpin oleh Prabu Puntadewa. Kepemimpinan di Astina beralih ke Parikesit yang merupakan anak dari Abimanyu, ya. Keturunan pemilik Wahyu Jayaningrat atau Wahyu Keprabon itu semua. Terus maksudnya gimana, Bung? Maksudnya? Iya. Maksudnya menurut saya ya seseorang dengan karakteristik Prabu Puntadewa, ya,
karakteristiknya yang sabar, orangnya sabar, Iya. ikhlas, jujur, adil, dan tahu cara membalas budi, yang akan menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024 nanti. Oh ya, Prabu Puntadewa ini juga dikenal sebagai senopati perangnya Pandowo saat perang Bharatayuda. Oh begitu. Mungkin kalau boleh tahu tentang ciri-cirinya, Bung. Ciri-cirinya siapa ini? Ciri-cirinya nanti presiden yang mau terpilih itu. Ciri-cirinya, Mm-mm. ciri-ciri fisiknya ya wajahnya tenang, Oke. hidungnya mancung. Iya. Ini menurut saya ya, Iya. wajahnya tenang, hidungnya mancung, terus matanya kayak jahitan, terutama kalau tertawa. Tapi perlu diingat, siapapun beliau ini merupakan pemimpin di masa transisi, Iya. ya, pasca Bharatayudanya Indonesia. Indonesia. Karena pemegang Wahyu Jayaningrat atau Wahyu Keprabon Mm-mm. itu Parikesit, ya, Iya. yang tadi tak bilang, Parikesit putranya Abimanyu masih dalam pengkaderan untuk bisa memimpin secara matang dan mengedepankan ajaran keutamaan Prabu yang diwariskan oleh para Pandawa, ya. Dan di masa pemerintahan pemimpin titisannya Parikesit inilah, insya Allah Indonesia menjadi damai, menawan, dan kembali pada sifat aslinya, Iya. sifat aslinya Indonesia Iya. sebagai punjering bawono atau pusat dunia, atau kata Bung Karno sebagai mercusuar dunia. Baik, amin. Saya harap begitu. Lalu ajaran Kautamaning Prabu itu sendiri apa, Bung? Keutamaan Prabu itu artinya keutamaan seorang raja atau pemimpin. Ya, ini merupakan sebuah ajaran atau pesan moral tentang kepemimpinan yang terdapat dalam pergelaran Parikesit Jumeneng Ratu. Nah, gitu. Ya. Kalau begitu mungkin lain waktu ya, Bung, ya, kita akan membahas Kautamaning Prabu ini lebih detail lagi. Gitu. Insya Allah. Semoga kita ketemu lagi nih nanti. Kemudian, Bung, bagaimana tentang bencana alam yang akan terjadi mungkin di tahun 2023 nanti? Ya, bencana. Ya semoga ini meleset ya. Iya. Sejumlah gunung berapi yang tadinya tidur mulai memperlihatkan tanda-tanda aktivitasnya. Selain itu, salah satu gunung berapi besar juga gunung berapi besar di Jawa akan meletus. Terus waspada gempa dan tsunami di wilayah Indonesia bagian barat. Ya. Lalu ada juga terjadi juga, insya Allah semoga meleset gitu ya. Iya. Kecelakaan transportasi berlogo binatang yang menimbulkan banyak korban. Ini terjadi di wilayah perairan Indonesia. Begitu. Ini sangat Ya, semoga meleset tadi, Pak, ya. Iya. Ya, semoga meleset. Iya, semoga, Pak. Semoga. Lalu selanjutnya, Bung, bagaimana tentang kehidupan tokoh dan selebritis di Indonesia? Tahun 2023 yang saya lihat, Indonesia akan kehilangan sejumlah tokoh besar dan baik, ya. Salah satunya dari dunia seni. Perceraian dan perselingkuhan di kalangan selebritis juga masih sesuatu yang in gitu ya. Iya. Terus dan ada juga
kecelakaan yang menimbulkan korban dari kalangan selebritis. Lagi-lagi saya berharap ini meleset.